Identitas trigonometri. Apa yang disebut dengan identitas trigonometri? Identitas trigonometri merupakan suatu relasi yang melibatkan fungsi trigonometri yang berlaku untuk semua nilai sudut yang didefinisikan fungsinya. Pada video kali ini kita akan membahas 3 identitas trigonometri, yaitu identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan identitas Pitagoras. Oke, langsung saja kita bahas identitas trigonometri yang pertama, yaitu identitas kebalikan. Pastinya teman-teman sudah tahu ada 6 perbandingan trigonometri, yaitu sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotan atau kotangan. Nilai trigonometri sebelah kiri ini bisa kita nyatakan sebagai kebalikan nilai trigonometri yang sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya. Yang perlu teman-teman ingat bahwa sin ini adalah kebalikan dari kosekan. Jadi sin alfa bisa kita nyatakan sebagai 1 per kosekan alfa. Kalau sin kebalikan dari kosekan sudah jelas, berarti kosekan adalah kebalikan dari sin. Jadi kosekan alfa ini sama dengan 1 per sin alfa. Kemudian cos. Cos ini kebalikan dari sekan. Jadi cos alfa ini sama dengan 1 per sekan alfa. Maka sekan alfa ini kebalikan dari cos. Maka sekan alfa ini 1 per cos alfa. Nah, untuk tan ini kebalikan dari kotangan. Jadi tan alfa ini sama dengan 1 per kotangan alfa. Maka kot ini kebalikan dari tan. Kotangan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Sekarang kita lanjut ke identitas yang kedua, yaitu identitas perbandingan. Ada beberapa nilai trigonometri yang bisa kita nyatakan sebagai perbandingan nilai trigonometri lainnya. Yang pertama, tan. Tan alfa ini sama dengan sin kita bagi dengan cos. Jadi tan alfa ini sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Kemudian yang kedua, kotangan atau kot alfa. Karena kotangan ini kebalikan dari tan, jadi kotan alfa ini sama dengan cos alfa dibagi sin alfa. Tan itu sin per cos dan kotan sama dengan cos per sin. Oke, inilah yang disebut identitas perbandingan. Oke, sekarang kita bahas identitas yang terakhir pada video ini, yaitu identitas Pitagoras. Nah, identitas Pitagoras ini kita peroleh dari teorema Pitagoras, teman-teman. Misalnya kita punya segitiga siku-siku ABC, di sini siku-siku B. Kemudian misalnya panjang AB atau panjang alasnya ini kita misalkan sebagai X, kemudian tinggi segitiganya sebagai Y, dan hipotenusa atau sisi miringnya kita misalkan sebagai R. Dan sudut A ini kita misalkan sebagai alfa ya. Teman-teman pastinya sudah tahu teorema Pitagoras ya. Y kuadrat tambah X kuadrat ini akan sama dengan R kuadrat. Itu teorema Pitagoras. Nah, sekarang teorema Pitagoras ini kita bagi ruas kanan dan kirinya dengan R kuadrat. Maka kita peroleh Y kuadrat bagi R kuadrat, yaitu Y kuadrat per R kuadrat. Kemudian X kuadrat dibagi R kuadrat, yaitu X kuadrat per R kuadrat. Kemudian R kuadratnya juga kita bagikan dengan R kuadrat, yaitu R kuadrat per R kuadrat. Kemudian Y kuadrat per R kuadrat, ini kan sama-sama kuadrat ya. Jadi kuadratnya kita bisa keluarkan, yaitu jadi dalam kurung Y per R dikuadratkan. Kemudian X per R-nya juga sama, dalam kurung X per R dikuadratkan. Dan ruas kanannya R kuadrat ini kita bagi dengan R kuadrat, ini jelas satu ya. Nah, teman-teman harus ingat trigonometri segitiga siku-siku. Sin itu demi kan, depan per miring. Di sini depannya itu Y dan sisi miringnya itu R. Jadi Y per R sama dengan sin. Dan untuk cos juga pastinya teman-teman sudah tahu. Cos itu sami kan, samping per miring. Di sini sampingnya itu X dan miringnya itu R. Jadi X per R itu sama dengan cos. Nah, coba teman-teman perhatikan, Y per R itu kan sama dengan sin alfa. Jadi Y per R itu bisa kita ganti menjadi sin alfa. Nah, di sini dikuadratkan berarti sin kuadrat alfa. Kemudian X per R ini kita ganti menjadi cos alfa. Karena X per R sama dengan cos alfa, jadi X per R dikuadratkan itu sama dengan cos kuadrat alfa.
dan nilainya adalah 1. Maka kita peroleh sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu nilainya adalah 1. Ini adalah identitas Pitagoras. Dari identitas ini kita juga bisa mencari identitas lainnya teman-teman. Caranya, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 itu kita bagi kedua ruasnya dengan cos kuadrat alfa. Maka kita peroleh sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa, cos kuadrat alfa juga sama dibagi dengan cos kuadrat alfa, dan 1 dibagi cos kuadrat alfa. Nah, di sini sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa, lihat identitas perbandingan. Sin per cos ini kan nilainya adalah tan. Jadi sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa ini nilainya adalah tan kuadrat alfa. Kemudian ditambah cos kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa. Karena pembilang dan penyebutnya sama, maka ini nilainya adalah 1. Kemudian ruas kanannya 1 kita bagi dengan cos kuadrat alfa. 1 per cos itu kan sama dengan sekan. Jadi kalau 1 per cos kuadrat alfa, maka ini adalah sekan kuadrat alfa. Nah, ini juga sama, ini adalah identitas trigonometri. Ini kita peroleh dari sini ya teman-teman. Nah, kita juga bisa cari identitas lainnya sama dari sini. Dari sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, tapi bedanya kita baginya dengan sin kuadrat alfa. Oke, inilah beberapa identitas trigonometri. Agar teman-teman lebih paham, silahkan teman-teman analisis soal dan pembahasan berikut. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.